Oke, selamat pagi. Dan ini adalah pertemuan perdana kita ya untuk mata pelajaran IPS di kelas 9. Dan kita bersyukur kepada Tuhan tetap sehat walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Zoom oleh karena situasi yang kita hadapi saat ini tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka oleh karena kota kita, negara kita, bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ya, tapi jangan virus ini atau pandemi yang kita hadapi untuk orang jadi malas belajar, tetapi ini akan buat orang semakin giat lagi belajar. Nah, untuk saat ini dalam mata pelajaran IPS kita mulai di bab 1, yaitu bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan kita akan mulai di A, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ini pertemuan part pertama karena untuk pembahasan letak dan luas benua ada beberapa materi yang akan kita bahas, tapi kita bahas dulu untuk pertemuan pertama ini. Nah, kita mulai dulu di letak dan luas benua Asia. Jadi kita pertemuan pertama ini kita akan banyak membahas tentang benua Asia. Jadi benua Asia dulu kita akan bahas di letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Ya, orang banyak kali dengar apa benua itu. Apa yang kalian pahami tentang benua? Ya, ini memang muncul dalam kehidupan kita. Apa yang orang pahami tentang benua? Apa benua yang ada di bumi ini? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas sebentar. Dan benua itu merupakan massa daratan yang memiliki arti atau karakteristik tertentu. Nah, bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah, tetapi istilah secara fisik, tetapi juga ini benua itu menyangkut dari segi aspek budaya. Jadi bukan hanya fisik, tapi dari aspek budaya. Apa? Itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu daratan yang menyatu. Kalau kita lihat kalau di peta itu, benua Asia dan Eropa itu dalam satu daratan. Masih menyatu kan, Asia dan Eropa. Tetapi ternyata itu menjadi dua benua. Kenapa? Yang misalnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Jadi budaya Asia dan budaya Eropa itu berbeda sehingga terjadi pemisahan benua. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya benua Asia dan Eropa itu menyatu satu daratan, tapi karena budaya akhirnya bisa menjadi dua benua. Nah, berapa jumlah benua yang ada di dunia? Nah, ini kan tadi di pertanyaan awal. Nah, ada sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal ini. Banyak pendapat dari ahli geografi, mereka berbeda pendapat tentang berapa jumlah dari benua yang ada di dunia ini. Nah, sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia. Jadi ada dari hal yang lain mengatakan ada 7 benua di dunia. Sedangkan sebagian lagi mengatakan ada 6 benua. Ada juga ada 5 benua. Nah, mulai ya. Jadi mereka yang menyebutkan ada 7 benua itu membaginya atas pertama. Jadi ada benua Asia yang sekarang ya kita berada di Asia. Baru kedua ada benua Eropa. 3 benua Amerika Utara, 4 Amerika Selatan, yang kelima benua Afrika, 6 Australia, dan yang ketujuh Antartika. Ini 7 benua yang dikatakan oleh para ahli yang mengatakan dunia ini memiliki 7 benua. Yang mereka menyebutkan 6 benua, mereka membagi atas pertama benua Eurasia, itu gabungan Eropa dan Asia ya, karena Eropa dan Asia itu kan satu daratan. Jadi mereka katakan ini satu benua yang bernama benua Eurasia. Yang kedua benua Amerika Utara, 3 Amerika Selatan, 4 Afrika, yang kelima
Australia, dan yang keenam Antartika. Ini 6 benua yang dibagi oleh ahli-ahli geografi. Dan ada juga yang mereka yang menyebutkan 5 benua. Mereka membaginya atas Eurasia, itu gabungan antara Eropa dan Asia, baru Amerika. Jadi Amerika itu mereka sudah satukan. Jadi tadi ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi menurut pendapat yang menyatakan 5 benua itu, yang Amerika itu mereka sudah satukan, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Mereka katakan benua Amerika. Baru yang ketiga adalah benua Afrika. Baru yang keempat benua Australia, dan yang kelima Antartika. Ini yang mereka mengatakan ada 5 benua. Jadi Eurasia gabungan antara Eropa dan Asia, baru benua Amerika Utara itu kan dan Amerika Selatan itu mereka satukan. Jadi satu benua, jadi benua Amerika. Baru ketiga Afrika, 4 Australia, dan yang kelima adalah benua Antartika. Ya. Ada pula yang membagi menjadi 5 benua. Nah, tadi ada 5 benua, yang ini versi yang lain ya, 5 benua, tetapi tidak ikut sertakan Antartika. Sehingga benua di dunia terdiri atas Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Jadi ini ada pendapat 5 benua, di mana mereka tidak mengikut sertakan Antartika. Jadi Antartika bukan termasuk dalam benua. Jadi dikatakan ada benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Dalam pembelajaran ini, kalian akan menggunakan pembagian benua menjadi 5 benua, yaitu pertama benua Asia, yang kedua benua Eropa, yang ketiga benua Amerika, yang keempat benua Afrika, yang kelima benua Australia. Nah, ini akan kita bahas 5 benua yang akan kita bahas nanti. Dan kita hari ini akan fokus di benua Asia. Nah, benua-benua tersebut memiliki kondisi alam yang berbeda. Demikian halnya juga dengan kondisi budayanya. Jadi setiap benua itu memiliki kondisi alam berbeda dan kondisi budaya-budaya. Dan nanti kita akan pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kita lihat ini adalah peta persebaran benua di dunia. Nah, tadi yang katakan ada 7 benua ya, dari ahli geografi bilang ada benua Amerika Utara, baru Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Ya toh? Ini kan 1, jadi yang 7 benua, Amerika 1, Amerika Utara, baru 2 Amerika Selatan, ketiga Afrika, keempat Eropa, kelima Asia, 6 Australia, dan yang ke-7 ini benua Antartika. Itu yang tadi, yang 7 pendapat. Yang 6 pendapat, yang masih ingat tadi, 6 pendapat, yaitu benua Amerika 1, benua kedua benua Amerika Utara 1, baru Amerika Selatan 2, baru Eropa dan Asia digabungkan. Jadi benua Asia, jadi digabungkan ya. Jadi ketiga baru Afrika 4, 5 Australia, dan 6 Antartika. Oke, itu yang 6 benua yang menurut. Ada juga yang mengatakan 5 benua. Ya, 5 benua itu mereka gabungkan ini Amerika Utara dan Amerika Selatan jadi 1 benua. Ya toh? 1 benua. Baru 1, 2 Afrika, 3 apa? Yang bagaimana tadi? Ya. Eurasia. Ya. Ini jadi bisa ya. Eropa, Asia, dan Australia. Yang orang sekarang akan terbahas itu 1 benua, yang 5 benua ini disatukan Afrika dan Amerika Utara dan Amerika Selatan jadi 1 benua. Baru Eurasia itu yang ada pendapat mengatakan dia 1 benua, kita pisahkan jadi Eropa dan
Asia, baru Afrika, baru Australia, dan benua Antartika itu dibedakan. Kita akan bahas fokus di 5 benua ini. Nah, kita mulai di letak dan luas benua Asia. Jadi kita pertemuan hari ini kita fokus di benua Asia. Nanti berikut kita akan lanjut di benua yang Amerika dan seterusnya. Jadi hari ini kita fokus di benua Asia. Nah, kita lihat ini adalah ya benua di sini, benua Asia ya. Ini Asia, benua Asia. Ini Asia, ini Afrika, ini Eropa, ini Australia yang kalau Amerika yang tidak kelihatan di peta ya. Nah, benua Asia itu tetap pada 26 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ini ya, GP letak Asia. Nah, hampir seluruh wilayah berada di belahan bumi bagian utara ya. Hampir semua ya yang berada di benua Asia berada di bagian utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Indonesia berada di bagian selatan. Jadi hanya sebagian kecil ya yang berada di bagian selatan. Ya, termasuk Indonesia adalah terletak di bagian selatan. Kita lihat batas-batas benua Asia. Nah, batas benua Asia untuk bagian utara itu Samudra Atlantik, Samudra Arktik. Jadi batas bagian utara Samudra Arktik, baru batas bagian selatan, ya selatan ya, itu adalah Samudra Hindia, baru batas bagian barat, ini bagian barat bagian sini, itu benua Eropa, ini ada BP batas, baru pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, baru Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Itu di bagian barat. Nah, kalau di bagian timur, bagian sini bagian timur, itu Selat Bering dan Samudra Pasifik. Itu batas-batas ya dari benua Asia. Bagian utara itu ada Samudra Arktik, bagian selatan itu ada Samudra Hindia, baru di bagian barat kita berbatasan dengan benua Eropa, baru pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, baru Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Itu batas di bagian barat. Oke. Dan kalau batas di bagian timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik ya, ini bagian timur. Nah, kita lanjut. Nah, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Oke, jadi benua kita benua terluas dan jumlah penduduk juga yang terbanyak ada di benua Asia. Nah, luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer luasan. Luas. Nah, wilayahnya itu membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Jadi DP wilayah dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Dan benua Asia juga meliputi Indonesia di bagian selatan. Nah, ini kalau selatan sini ya. Jadi kalau barat bagian sini, kalau timur baru utara, ini bagian selatan. Oke. Benua Asia juga meliputi Indonesia di bagian selatan, ini Indonesia, sampai Rusia di bagian utara. Mendekati kutub utara. Oke, itu ya untuk. Nah, Rusia adalah negara terbesar di benua Asia. Jadi kalau di Asia itu benua Asia, negara yang paling luas itu adalah negara Rusia. Kita lihat besar sekali yang Rusia, wilayah Rusia itu sangat besar. Nah, ini adalah pembagian wilayah benua-benua yang ada di Asia. Ini benua-benua. Kita lihat di sini bagian barat, ini Asia Barat, ini
Nah, kalau di Asia Barat ini yang orang kenal itu sebagai Timur Tengah. Sini, Asia Barat. Baru Aceh Tengah, ini Aceh Tengah. Baru di sini bagian Aceh Timur. Baru Aceh Tenggara kita, Indonesia. Dan Asia bagian selatan. Ini. Oke. Ya, terima kasih. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita telah bahas tentang benua Asia. Terima kasih sudah terlibat langsung dan kita berharap dengan materi ini kita semakin terbuka wawasan kita dan tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.